Semangat pagi, Adar Warrior. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi Signature System, ya, di mana aplikasi ini tidak hanya ada ruang lingkup digital signature, di sini juga turut membantu teman-teman dalam melakukan pengelolaan signature atau tanda tangan. Background dari adanya aplikasi ini ya, yang pertama banyaknya dokumen yang harus dilakukan persetujuan manual ya. Jadi cukup besar ya potensi terselip, lupa atau tertinggal ya ketika dalam melakukan approval. Yang kedua, pada umumnya approver lupa ya sudah melakukan assignment pada dokumen apa saja dan di tanggal berapa. Kemudian yang ketiga, staf yang melakukan sirkulasi dokumen yaitu rawan kehilangan dokumen akibat mobilisasi yang tinggi ya. Contoh misalnya kita ada sebuah dokumen yang sudah ditandatangani di Office 273, kemudian didistribusi ke Dahai, kemudian distribusi ke Klanis ya, kemudian balik lagi ke 73. Jadi dokumen itu cukup kecil ya, jadi sangat mudah untuk terselip ataupun hilang. Kemudian yang keempat adalah tanda tangan rawan dipalsu ya, apalagi jika staff kita sudah mempunyai template approval ya yang akan ditempel ke dokumen ya. Jadi biasanya mungkin ada beberapa rekan yang sudah tahu tanda tangannya seperti itu, kemudian jika ada dokumen baru meminta untuk staff ya menempelkan dokumen atau tanda tangan dari dokumen lama ke dokumen yang baru. Kemudian kami berinisiatif untuk membuat aplikasi yang namanya Ada Setuju ya. Ada Setuju adalah aplikasi manajemen persetujuan atau tanda tangan yang dapat digunakan untuk tanda tangan digital melalui dua platform, mobile maupun web. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melacak yang pertama riwayat approval, kemudian riwayat sirkulasi dokumen, dan yang ketiga adalah keaslian approval. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan advance ya, sistem notifikasi yang mendukung kita untuk melakukan mobilitas yang tinggi. Kemudian keunggulan Ada Setuju itu sendiri ya, yang pertama investasi yang dikeluarkan sangat murah ya, jadi satu kali development tanpa biaya subscribe ya. Misalnya kita bisa lihat dari aplikasi yang lainnya ya, di luar sana mungkin ada biaya berlangganan 1 bulan, mungkin 6 bulan atau sampai bahkan dengan setahun. Kemudian aplikasi ini juga dapat digunakan oleh 22.000 orang lebih yang terdaftar di Adago. Artinya kalau rekan-rekan mempunyai akun Adago ya, artinya juga bisa menggunakan fitur dari aplikasi ini. Kemudian yang ketiga dapat melakukan multiple approval ya, baik secara seri maupun paralel dengan jumlah berapapun. Kemudian yang keempat adalah data tersimpan dengan aman. Kemudian secara security ya, secara keamanan ya, untuk memastikan data privacy dan keamanan data ya, maka storage yang digunakan bersifat konfidensial ya. Artinya secara prinsip pertukaran data ini hanya akan terjadi langsung dari user ke server dan sebaliknya. Jadi setelah mekanisme ini selesai dibangun ya, maka akses ke server, ke vendor dapat ditutup dan hanya dipegang oleh pihak AI. Jadi dapat dipastikan ya, Bapak Ibu menandatangani dokumen apa itu hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian secara legalitas ya, tanda tangan basah dapat dilakukan di aplikasi ini ya, sehubungan dengan aplikasi ini juga sudah terhubung dengan lembaga penyelenggara sertifikat elektronik ya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan 1 dari 7 lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah untuk menerbitkan tanda tangan digital sesuai dengan Kepmen dari Menkominfo ya, nomor 84 tahun 2021. Jadi dengan kerjasama dengan lembaga ini dapat memberikan legalitas yang kuat ketika ada kerjasama dengan pihak ketiga khususnya ya, misalnya buyer dari luar negeri, pemerintah, mitra ataupun dengan vendor. Masih terkait dengan legalitas ya, di sini kita sudah comply ya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, yang menyebutkan bahwa yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan ya. Jadi memang akan dilakukan validasi dulu ya ke Dinas Kependudukan. Kemudian yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan. Jadi poin B ini sangat penting ya, artinya
Bapak dan Ibu diwajibkan ya untuk selalu menjaga kerahasiaan username dan password di Adago agar poin B ini tetap masih terjaga integritasnya. Kemudian yang poin C, segala perubahan tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Ya, jadi kita bisa melacak ya kapan ada perubahan tanda tangan itu secara real time. Kemudian segala perubahan terhadap semua informasi elektronik dapat diketahui setelah penandatanganan dilakukan. Jadi kalau misalnya ada dilakukan editing ya terhadap dokumen tersebut, itu dapat kita ketahui. Kemudian yang E, terdapat cara tertentu untuk dipakai mengidentifikasi siapa penandatangannya. Ini melalui lembaga yang tadi kita lakukan kerjasama ya. Ini sudah diidentifikasi oleh lembaga tersebut. Kemudian yang F tentunya sudah terpenuhi ya ketika poin E juga sudah terpenuhi. Masih dari legalitas, bahwasanya aplikasi ini ya juga komplain dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Aplikasi ini dilekatkan atau terasosiasi ya dengan informasi elektronik lainnya dan dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Ya, jadi kalau ngomongin digital signature sebenarnya di kita ada dua. Yang pertama digital signature yang terasosiasi dengan Adaro. Kemudian yang kedua digital signature yang terasosiasi dengan Adaro dan distempel dengan atau disegel oleh sertifikat dari pemerintah atau Kominfo. Adapun digital signature yang dari Adaro ya itu artinya sudah kami validasi menggunakan data-data dari main permit, di mana data-data tersebut tentunya sudah divalidasi oleh tim HSE ya melalui proses induksi. Kemudian untuk data-data yang digunakan atau tersegel dari pemerintah itu dilakukan autentifikasi di Dinas Kependudukan daerah maupun nasional. Kemudian tanda tangan elektronik itu sendiri ya menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Artinya jika Bapak dan Ibu biasa tanda tangan ada 13 lembar, kemudian di lembar terakhir biasanya dicantumkan ya tanda tangan Bapak atau Ibu ya. Kemudian kita tidak pernah tahu sebenarnya lembar 1 sampai dengan 12 itu apakah masih utuh atau tidak. Artinya bisa saja orang menyalahgunakan lembar terakhir yang sudah Bapak Ibu tanda tangani, kemudian lembar 1 dan sampai dengan 12 itu diganti oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya aplikasi ini ya, Bapak dan Ibu, lembar 1 sampai dengan lembar ke-13 itu sudah disegel lewat aplikasi ini. Artinya jika terjadi perubahan antara lembar 1 sampai dengan lembar 12 itu dapat ketahuan. Kemudian aplikasi ini juga akan lebih menjamin ya dari modifikasi dari pihak yang tidak berwenang karena bisa dilakukan forensik secara digital. Ya, beda kasusnya jika Bapak dan Ibu melakukan tanda tangan basah gitu ya, kemudian jika ada pemalsuan ya dari orang lain, misalnya memalsukan tanda tangan basah Bapak atau Ibu, itu cukup rumit ya proses forensiknya di kepolisian ya, karena memang harus melihat mungkin panjang garis, lebar garis ya, kemudian tingkat ketebalan ketika melakukan penandatanganan, dan prosesnya cukup kompleks dibandingkan dengan melakukan forensik secara digital. Kemudian bagaimana cara aplikasi ini bekerja? Yang pertama tentunya data Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya menggunakan dari Adaro artinya sudah dilakukan verifikasi oleh tim HSE, tapi jika menggunakan segel dari pemerintah atau Kominfo maka akan dilakukan verifikasi. Kemudian data-data yang dikumpulkan adalah yang pertama adalah alamat email, kemudian nomor telepon, foto close up atau selfie ya, yang nantinya akan dicocokkan dengan foto KTP, nomor induk kependudukan, nama, dan tempat tanggal lahir ya. Proses verifikasi Kominfo dibutuhkan untuk memberikan segel atas informasi yang sudah tervalidasi di Dukcapil Kemendagri. Artinya data close up atau selfie itu nanti akan dicocokkan dengan data KTP yang sudah tercatat di nasional. Kemudian bagaimana cara aplikasi ini bekerja? Yang pertama, pilih aplikasi ini digunakan untuk app to app atau dokumen to app. Artinya app to app ini nanti kita akan ada integrasi approval. Ya, jadi sebelumnya Bapak dan Ibu misalnya buka aplikasi ada ide, buka aplikasi ada standar, buka aplikasi COVID ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu melakukan approval di masing-masing aplikasi tersebut. Kedepannya kita akan membuat integrated approval. Jadi ada satu interface ya di mana Bapak dan Ibu akan melihat di situ
seluruh dokumen yang Bapak Ibu harus tanda tangani melalui app to app. Jadi ada ide, nggak perlu masuk ke ada ide lagi, tapi langsung masuk ke aplikasi integrated approval. Di situ juga ada dokumen to app-nya, artinya Bapak dan Ibu harus upload dulu ya, harus upload dokumen yang mau ditandatangani, kemudian uploadnya harus dalam bentuk PDF dan nanti bisa disirkulasikan. Setelah itu approver melakukan approval melalui web ataupun mobile apps ya. Kemudian approver dapat melihat riwayat approval ataupun pendingan approval, kemudian staff ini dapat melihat sirkulasi approval. Jadi misalnya saya sebagai orang yang mensirkulasikan dokumen ke 7 orang yang akan dilakukan approval, jadi saya bisa lihat dokumen ini tertahan misalnya di approver ketiga, sehingga saya dapat melakukan approach ya atau komunikasi dengan yang melakukan approval di pihak ketiga atau di bagian ketiga. Kemudian tim yang membutuhkan ya misalnya finance atau procurement itu juga dapat melakukan pengecekan approval melalui aplikasi ya, aplikasinya sudah kita sediakan validasi.adago.id ataupun melalui aplikasi Kominfo ya, tte.kominfo.go.id. Nanti linknya ada di bawah ini. Ya, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ya, nanti bentuknya akan seperti ini ya, akan ada QR code, kemudian jika nanti ada segel dari pemerintah nanti akan ada QR code di ujung kanan dokumen ya, penanda bahwa dokumen tersegel dari lembaga yang sudah tersertifikasi. Kemudian impact yang diharapkan ya, yang pertama di era pandemi ini pastinya ya dapat membantu mengurangi paparan virus yang tersebar dari kertas ataupun alat tulis yang digunakan untuk melakukan approval. Kemudian ribuan kertas ya dan liter tinta akan terselamatkan melalui teknologi paperless ya, serta bahan bakar yang digunakan untuk melakukan mobilisasi tadi. Yang tadi saya cerita misalnya dari 73 dokumen harus ke Dahai, kemudian harus ke Kelani, balik ke 73 lagi, itu kan membutuhkan bahan bakar ya dalam pengiriman ya. Kemudian sistem kerja yang transparan didukung dengan kecepatan eksekusi menjadi kunci dari mobilitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah menghilangkan potensi fraud ya, karena proses forensik tanda tangan dilakukan secara digital, bukan secara manual lagi. Kemudian nanti ke depannya ya, kami terus mengembangkan aplikasi ini ya. Jadi memang kita punya roadmap, kita ada 2 fase ya. Fase berikutnya adalah nanti pengembangan lewat mobile. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan approval melalui handphone. Kemudian ada fitur paraf dan reviewer, ada fitur delegation of authority, kemudian ada fitur penggunaan segel pemerintah. Jadi untuk launching pertama ini kita tidak menggunakan segel dari pemerintah. Artinya jika dokumen ini atau jika dokumen akan dilakukan approval ya, harapannya tidak mengandung nilai finansial di dalamnya, sehingga dokumen yang ada atau sistem approval yang ada itu tidak menggantikan tanda tangan basah. Kemudian what next-nya ya, yang pertama pastikan benar melalui rekan-rekan bisa cek di biodata. Biodatanya benar ya, nama, tanggal lahir, email, nomor telepon ya. Kemudian foto yang digunakan, nanti kami akan melakukan verifikasi menggunakan foto main permit dan nomor induk kepegawaian di www.adago.id. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini kita akan melihat tutorial bagaimana cara melakukan approval ya langsung dari aplikasi. Terima kasih.